Tahun Lelba 61. Sebuah negara muda, baru berusia hampir seabad, berada di ambang konflik besar. Masalahnya, perbudakan. Sistem yang memecah belah ini, yang sudah mendarah daging dalam masyarakat Amerika sejak awal, telah menjadi luka bernanah, meracuni negara dari dalam. Negara-negara bagian selatan, yang secara ekonomi dan budaya bergantung pada tenaga kerja budak, dengan gigih mempertahankan hak mereka untuk mempertahankan sistem ini. Mereka melihat setiap upaya untuk membatasi atau menghapuskan perbudakan sebagai serangan langsung terhadap cara hidup mereka. Di sisi lain, Utara semakin memandang perbudakan sebagai kekejian moral, noda pada hati nurani bangsa. Ketika ketegangan meningkat, jurang pemisah antara Utara dan Selatan semakin melebar. Kompromi sepertinya mustahil. Gagasan tentang negara kesatuan yang dipersatukan oleh cita-cita bersama mulai terurai. Pemilihan tahun 1960 terbukti menjadi titik puncaknya. Abraham Lincoln, penentang keras perluasan perbudakan, naik ke kursi kepresidenan. Kemenangannya memicu badai ketakutan dan kemarahan di selatan. Pemisahan diri, yang dulunya tak terpikirkan, kini tampak tak terelakkan. Benih perang saudara telah ditaburkan jauh sebelum tembakan pertama dilepaskan di Fort Sumter. Perdebatan tentang perbudakan telah menghantui bangsa sejak awal berdirinya. Setiap upaya untuk menemukan solusi politik tampaknya hanya memperburuk ketegangan yang ada. Selatan berpegang teguh pada institusi perbudakan, memandangnya sebagai sesuatu yang penting bagi ekonomi pertanian dan cara hidup mereka. Mereka menunjuk pada konstitusi, yang, meskipun tidak secara eksplisit membenarkan perbudakan, juga tidak secara eksplisit melarangnya. Mereka berpendapat untuk hak-hak negara bagian, mengklaim bahwa setiap negara bagian harus memiliki otonomi untuk memutuskan hukum mereka sendiri, termasuk yang mengatur perbudakan. Utara yang semakin terindustrialisasi dan dipengaruhi oleh gerakan abolisionis, melihat perbudakan sebagai kerusakan moral bagi bangsa. Mereka berpendapat bahwa deklarasi kemerdekaan, dengan pernyataannya bahwa semua orang diciptakan sama, mengutuk perbudakan sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara. Masalah perbudakan semakin terkait dengan ekspansi ke barat. Ketika wilayah baru diperoleh, muncul pertanyaan, apakah mereka akan diterima di persatuan sebagai negara bagian bebas atau budak? Pertanyaan ini memicu serangkaian pertempuran politik, yang semakin memperdalam perpecahan antara Utara dan Selatan. Kompromi tahun 1950, Undang-Undang Kansas-Nebraska, dan keputusan Mahkamah Agung Dred Scott semuanya gagal memberikan solusi yang langgeng, malah mendorong negara lebih dekat ke jurang perang. Pada tanggal 12 April 1961, badai akhirnya pecah. Pasukan konfederasi, di bawah komando Jenderal P.G. Beauregard, menembaki Fort Sumter di pelabuhan Charleston, Carolina Selatan. Pengeboman, yang berlangsung selama 34 jam, menandai dimulainya Perang Saudara Amerika secara resmi. Serangan terhadap Fort Sumter mengirimkan gelombang kejut ke seluruh bangsa. Setiap harapan yang tersisa untuk penyelesaian damai pun sirna. Di utara, Presiden Lincoln menyerukan 75.000 sukarelawan untuk memadamkan pemberontakan. Di selatan, 11 negara bagian memisahkan diri dari persatuan, membentuk negara-negara konfederasi Amerika. Pertempuran-pertempuran awal perang mengungkapkan kenyataan pahit dari konflik tersebut. Di Bull Run, juga dikenal sebagai First Manassas, pada bulan Juli 1961, pasukan konfederasi mengalahkan tentara persatuan, menghancurkan ilusi tentang kemenangan utara yang cepat. Perang, sudah jelas, akan menjadi urusan yang panjang dan berdarah. Tahun Zidiba terbukti menjadi titik balik yang penting dalam perang. Dua pertempuran penting, yang terjadi ribuan mil jauhnya, mengubah gelombang kemenangan menjadi berpihak pada persatuan. Pada bulan Juli, di kota kecil Gettysburg, Pennsylvania, tentara persatuan, di bawah komando Jenderal George Meade, berhadapan dengan pasukan konfederasi yang dipimpin oleh Jenderal Robert E. Lee. Pertempuran Gettysburg, pertumpahan darah selama 3 hari yang menewaskan lebih dari 50.000 korban, dianggap sebagai pertempuran paling berdarah yang pernah terjadi di tanah Amerika. Perjudian Lee untuk menyerang utara telah gagal, dan konfederasi menderita pukulan telak. Pada tanggal 4 Juli 1963, saat asap membubung tinggi di atas Gettysburg, kemenangan persatuan lainnya diamankan di barat. Jenderal Ulysses S. Grant, setelah pengepungan yang berlarut-larut, memaksa penyerahan Vicksburg, Mississippi. Kemenangan ini memberi persatuan kendali atas sungai Mississippi,
secara efektif memecah konfederasi menjadi dua.